Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kemarin kita bahas tentang masalah-masalah gejala kemurtadan yang ada dalam tubuh muslimin, tubuh Islam saat itu. Jadi api fitnah atau api kemurtadan ini akhirnya sudah padam. Jadi nggak ada lagi musuh di dalam di dalam tubuhnya muslimin saat itu udah selesai lah, udah tuntas. Nah maka manuver yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menjadikan pasukan tadi, pasukan yang memerangi kaum murtadin itu untuk berkumpul. Makanya kan ada 11 liwa kemarin ya, ada 11 pasukan, ada 11 kompi atau 11 batalion yang Abu Bakar pencar-pencar untuk memadamkan api kemurtadan dan orang-orang murtad itu tadi yang menolak zakat. Maka setelah memerangi, berhasil menumpas semua pemberontakan ini, pasukan pun dikumpulkan lagi, hingga Abu Bakar memberikan perintah baru, seluruh jazirah Arab karena sudah selesai semua urusannya, maka mulai badbu wasful versi, mulai memerangi Persia. Ustaz, udah taklim belum? Ini lagi taklim bang. Oh ya udah, lanjut. Ya. Ada over nggak? Over nggak ada bang di rumahnya. Lanjut. Ya. Karena Daulatul Furus tahkumu Faris wal Iraq wa ma yujawiruhuma min biladil Arab. Jadi Persia saat itu kan menjadi sebuah imperium besar di masanya Nabi itu, sebuah imperium yang besar, sama kekuatannya dengan Romawi. Romawi juga luar biasa besar. Nah Romawi itu selalu duelnya sama Persia. Persia ini kan di bawah agama agamanya adalah Majusi, Zoroaster, penyembah api, di kayak Ahura Mazda gitu. Ini yang dianut oleh Persia. Kalau misalnya Romawi, jelas agamanya adalah agama Kristen, agama Nasrani. Maka yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar ini nyisir dulu Biladul Arab, Biladul Arab yang menjadi perbatasan bagi kaum Persia. Persia ini luas sekali Tapi namanya nggak seharum Romawi itu karena lebih dulu lah kalahnya dibandingkan Romawi itu. Romawi juga karena kan punya sejarah, istilahnya kita ngomong lebih panjang lah Romawi itu kan, karena ada Romawi kuno. Nah, Romawi kuno itu kayak Alexander the Great itu. Makanya tapi Persia walaupun nggak seharum atau nggak seterkenal Romawi, tapi dia sebuah imperium, Ketika udah disebut imperium kan berarti sangat luas. Dari timur hingga ke barat kekuasaannya. Yang bisa menandingi kekuasaan Persia itu Romawi Timur, Romawi Timur, bukan Romawi Barat. Romawi Timur itu kuat luar biasa, pusatnya di Konstantinopel. Nah, ini dikuasai semua nih Persia. Persia itu mana? Persia itu Iran, Kita kalau ngaji ini juga sebenarnya harus paham peta peta dunia. Jadi kita bisa ngebayangin tuh Jazirah Arab tuh seberapa sih gedenya. Terus Iran itu seberapa, Irak itu bagian mana, dan Suriah itu di mana, Syam itu seberapa, Palestina, Mesir di mana. Itu punya gambaran itu dulu. Kalau nggak punya gambaran itu susah, susah. Makanya ini seluruh Jazirah Arab tuh yang yang diapit sama dua laut, yang diapit sama dua laut itu udah dikuasai sama muslimin semuanya. Maka menuju ke timur, Timur itu artinya bagian
Persia, apa namanya, ke arah utara tapi yang bagian timur. Kalau arah utara ke bagian barat itu Roma. Nah, Persia itu menguasai Faris wal Irak, ya, Iran, Irak itu kekuasaannya itu dipimpin oleh Persia. Wa ma yujawiruhuma min biladil Arab, dan apa namanya, beberapa negara-negara kecil di sekitar tanah Jazirah Arab. Fafis sanah asaniyah al-asaniyata asyar minal hijrah jahasa Abu Bakrin jaijan tahta qiyadati Khalid bin Walid. Maka di tahun ke-12 Abu Bakar menyiapkan pasukan di bawah komando Khalid bin Walid. Wa amarahu bi fathil Ubullah. Nah, makanya Khalid bin Walid ini langsung nyisir bagian Ubullah dulu, min janubil Iraq, ya. Khalid bin Walid Khalid bin Walid masuklah intinya ke Persia itu tadi. Wajah hajajaisan akhir tahta qiyadati Iyad bin Ghunmin wa amarahu bi fathil Musabbah min shimalil Iraq. Jadi di apa namanya, nggak nyampe ke Sungai Efrat, ya. Tahu kan Sungai Efrat di situ? Nah, itu arah selatannya Sungai Efrat itu mulai dari yang utara sampai selatan ini dihabisin, disisir sama kaum muslimin. Jadi sekitarnya nggak ada pasukan Persia di situ. Nah, jadi Persia full ada di seberang Sungai Efrat dan Tigris nantinya. Jadi full ini diperangi semuanya, dan itu peperangan yang luar biasa, ya. Karena pasukan Khalid selalu lebih sedikit daripada pasukan musuh. Pasukan Khalid selalu lebih sedikit. Pasukan Khalid itu paling 15.000, nanti pasukannya musuh 30.000. Pasti lebih besar, selalu lebih besar. Nggak pernah ya, ngelihat Khalid bin Walid perang kok bawa pasukan lebih banyak, itu jarang banget. Apalagi masa-masa awal Islam kayak gini, wah sangat sedikit pasukannya. Gitu. Tapi dikasih menang terus sama Allah Ta'ala, ya. Dikasih menang. Itu peperangan banyak sekali, kota-kota itu kan di apa namanya, dibebasin semua sama Khalid bin Walid. Falamma wasala Khalidun hudud al-Iraq kata ila Hurmus amil al-faras bil ubulah. Ketika udah selesai semuanya hudud Irak, ya, perbatasan Irak udah habis semuanya Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid pun apa? Ngirim surat kepada Hurmus. Amil al-faras bil ubulah, yang mana Hurmus ini merupakan amil atau apa ya? Di Persia itu dia kedudukannya di ibarat menteri, ya, di menterinya. Jadi Raja Persia itu punya 5 panglima atau 6 panglima, intinya nggak lebih dari 10. Ini salah satunya si Hurmus ini. Nah, Hurmus yang bagian Hurmus dan beberapa orang, 4 orang lainnya kalau nggak salah, itu ngurusin siapa? Ngurusin bagian selatan. Selatan nih Persia punya musuh baru berupa Islam saat itu. Dan sebenarnya yang bagian utara kan perangnya sama bangsa Turki, yang bagian barat perangnya sama Romawi, ya. Bagian timur anteng-anteng aja. Nah, musuh baru ini dipegang sama Hurmus. Hurmus bagian apa namanya, ngelawan orang-orang Islam. Nah, dikirim surat sama Khalid bin Walid ketika mau membuka tanah Ubullah itu. Ketika mau membuka tanah Ubullah dikirim suratnya selalu sama. Khalid bin Walid itu sebelum mau masuk ke sebuah kota kan ngirim surat dulu ke yang punya kota itulah istilahnya. Si pemimpinnya itu dikirim surat dulu. Kata Khalid bin Walid apa? Di dalam surat tersebut ditulis aslim taslam. Wahai raja atau wahai komandan, wahai panglima, engkau masuk Islam maka engkau akan selamat. Aslim taslam, masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Kalau nggak mau masuk Islam, idfa'il jizyah. Idfa'il jizyah, bayar pajak. Kamu tetap di agamamu tapi bayarlah pajak. Wa illa, kalau kamu menolak dua hal ini, fala talumanna illa nafsak. Maka jangan kamu salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Jangan salahin siapapun kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka biqaumin, kata Khalid, karena aku datang kepadamu membawa kaum yuhibbunal maut, yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu Khalid bin Walid Hurmus, ya, langsung geter itu. Langsung takut. Tapi dia punya rasa
ego dan ego pemimpin ya. Dia langsung robek kertasnya atau dia langsung masukin ke dalam air gitu. Sebagai bentuk penghinaan lah terhadap kurir itu kan. Kurir itu penghinaan sekali. Nah, falamma tasallama Hurmuz kitab Khalid sabaqahu ilal ma' fataqaddama Khalidun. Ketika tahu Khalid menulis kitabnya atau suratnya tidak diindahkan sama si Hurmuz, maka langsung maju tuh si Khalid bin Walid. Itu perang besar pun terjadi demi membuka kota yang lagi dipegang sama Persia. Wa tabaraza al-khasmani fahtadana Khalidun Hurmuz wa qatalahu. Nah, ini di sini kan ada kata-kata terkenal ya. Ada kata-kata terkenal di di kalangan orang yang orang yang suka sama sejarah tuh. Ada kata-kata gini. Dari belajar sejarah tuh kita kita dapat dua hal yang perlu diingat. Pertama, jangan invasi Rusia saat musim dingin. Ya. Pertama itu. Dan kedua, jangan pernah mengajak orang Arab duel pedang. Ini kata-kata kayak apa ya? Seperti itu aja. Dari orang-orang yang ini sejarah. Karena kita tahu ya, siapa yang berhasil nembus Rusia waktu perang waktu musim dingin? Nggak ada yang pernah berhasil. Dan begitu juga Persia melawan orang Arab. Ya. Khalid bin Walid itu maju sendiri. Kan sebelum perang itu tradisinya zaman dulu kan ada ada duel kan, ada duel dulu. Itu duel nggak kok panglimanya nggak bawahannya komandannya siapa Khalid bin Walid, bawahannya enggak. Khalid bin Walid sendiri yang maju. Biar apa? Biar bagian musuh ya yang paling gedenya yang turun, bukan kok anak buahnya tuh bukan. Yang paling gedenya turun. Ini buat nambahin semangat perang buat buat pasukan. Ya sekarang pasukan sangat timpang kan dari segi jumlah. Maka apalagi yang bisa dimanfaatin kecuali api semangat dan mentalnya itu. Khalid bin Walid adu pedang sama komandan musuhnya itu. Itu ketika udah terpojok komandannya, ada dua orang nyamperin komandannya mau merangin Khalid bin Walid ngebantu sih komandannya. Ini kan termasuk curang ya saat itu ya. Terus ada satu orang lagi bantuin Khalid bin Walid. Jadi 2 lawan 3 saat itu. Tapi luar biasanya Khalid itu berhasil ngebunuh komandannya. Jangan pernah ajak orang Arab untuk duel pedang gitu. Ini orang Persia ya, orang Persia kan gennya atau rasnya udah berbeda dengan orang Arab ya. Ngajak Khalid bin Walid yang mana dia adalah orang Arab buat adu pedang. Kalau orang Arab sama orang Arab sendiri ya kayak perang Badar, perang Uhud, kan selalu ada tuh pihak muslimin yang juga jadi korban lah bahasanya. Tapi kalau perang yang lawan Persia, ini kan perang bukan cuma satu kali tuh. Itu semuanya menang semua kalau masalah adu pedang. Ya, semuanya menang. Ya, sama kayak masuk Rusia jangan musim dingin. Nanti masuk Rusia musim dingin nggak bakal menang. Invasi Rusia, Napoleon aja ya, yang terkenal luar biasa aja kalahnya di Rusia gara-gara musim dingin. Napoleon, sekelasnya Napoleon bisa masuk Mesir loh, masuk Mesir gampang, masuk Alexandria gampang, Maroko bisa, masuk Moskow kewalahan. Hitler aja nggak bisa juga masuk Moskow. Battle of Moscow itu yang terkenal. Stalingrad aja dia kalah di Stalingrad gara-gara musim dingin juga si Hitler itu. Walhasil. Terus Futuhat Khalid bin Walid bil Iraq. Lamma alima Malikul Furus bi qatli Hurmuz. Akhara yujahizu jaisan ba'da jaisan li qitalil muslimin. Ketika tahu si Hurmuz ini sudah dibunuh ya sama Khalid bin Walid. Maka raja dari Persia, Raja Persia ini anak muda, umurnya masih di bawah 12 tahun. Lupa namanya berapa. Itu dia ya namanya tahta ya, dari ayahnya. Ayahnya ini dibunuh sama let's say adiknya lah. Tapi tahta kan turunnya ke anaknya. Anaknya masih umur 12 tahun dan anaknya ini kecil ini dijadiin boneka sama wazir-wazir, sama para menteri-menteri, tangan kanan raja itu Nah,
Ketika tahu Raja Persia mengenai matinya si Hormuz, maka Persia mengumpulkan pasukan demi pasukan, satu pasukan, dua pasukan. Yang dari utara masuk juga tuh, masuk ke selatan juga. Yang dari barat masuk ke selatan juga. Jadi udah bodo amat lah sama Romawi, sama bangsa Turki, itu udah bodo amat. Mereka langsung ngumpul buat melawan kaum muslimin. Karena ini mereka nggak nyangka, ternyata bangsa Arab yang dulu hanya hidup nggak jelas, hidup ya dalam kemiskinan, cuman nomaden dan lain sebagainya, kok tiba-tiba bisa melawan imperium besar ini Persia dan berhasil ngalahin satu persatu pasukannya dan nggak pernah kalah. Ini bagaimana gitu? Akhoda yujahizu jason, akhirnya mereka memobilisasi pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Khalid yahmizuhum wa yantasiru alaihim. Namun Khalid lagi-lagi ya, awalnya cuma satu komandan ya, yang tadi Anda bilang ada 6 atau 8 komandan di bawah raja. Yang dikasih ke Khalid kan satu aja si Hormuz. Begitu Hormuz mati, itu langsung kirim 3 sekaligus. 3 atau 4 sekaligus itu untuk mengatasi Khalid bin itu sangat luar biasa. Khalid bin Walid juga bawahannya orang-orang ekstrim semua, itu orang-orang ngeri. Abu Ubaidah nanti ya, ada Musanna, ada orang-orang sangat dalam hal peperangan ya, dalam hal peperangan luar biasa. Yahmizuhum wa yantasiru alaihim wa makasa Khalidun fil Iraq, dan Khalid pun diam dulu sementara di Irak sanatan wa syahraini, selama 1 tahun 2 bulan itu pasukan mengendap di Irak ya, di bagian selatan tapi dia. Jadi nggak menuju ke Romawi, itu nggak menuju ke barat ya, dan Persia juga sebelum sepenuhnya kalah ya, ibu kota belum jatuh, tapi yang arah selatan itu udah habis semuanya ya. Ibarat IKN-nya belum dapat, tapi tanah Jawa udah dikuasain semua, jadi tinggal berangkat doang nih, nyebrangin sungai doang Khalid bin Walid kalau mau ke ibu kota. Kalau di Indonesia dari Jawa mau Kalimantan nyebrangin laut aja itu kira-kiranya. Maka dalam 1 tahun 2 bulan ini Khalid bin Walid ya ngendep doang, nggak memberangkatkan pasukan demi mengurus administrasi kota yang udah ditaklukin kan ya. Masa 2 minggu naklukin kota ini, 2 minggu kemudian kota ini kacau sekali ya keadaan kota. Bayar jizyahnya, pemerintahannya, bayar pajaknya kemana, dan peraturan-peraturannya bagaimana. Dan kebanyakan kota yang dibuka sama Khalid bin Walid itu ridho ya, artinya senang ketika Khalid bin Walid masuk, ketika kaum muslimin masuk senang. Kenapa? Karena apa? Pajaknya lebih murah juga pemimpinnya lebih adil ya, itu yang paling jelas, lebih murah itu doang. Kalau orang kan gitu, lebih murah jizyahnya, makanya mereka senang ketika Khalid masuk. Waktu dikuasain Persia, wah diperas habis, udah kayak sapi perah tuh. Terus ekonominya diperas, masuk ke ibu kota ya. Itu muslimin masuk udah nggak beda. Waftataha kasiran min biladihim, faminhum man aslama wa minhum man radiya bitaf'il jizyah. Ya, makanya kota-kota yang sudah ditaklukkan ini, orang-orang yang masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada yang tetap mempertahankan agamanya namun membayar upeti, membayar jizyah. Lalu waftataha kasiran min biladihi man aslama bitaf'il wa 'asha fi biladihi aminan mutma'innan. Wa ahammul mudun allati iftatahaha al-Hil asimatu Arabil Iraq faja'alaha maqarran lahu wa markazan li juyuzil islamiyah. Hirah ya, kota Hirah itu menjadi kota pusat pemerintahan Irak saat itu. Ini juga menjadi kota yang paling penting kalau kata kitabnya. Maka Khalid bin Walid menjadikan Hirah sebagai markazan. Ini sama aja bahasa Indonesia sama bahasa Arab, markas juga. Menjadi markas untuk juyusil islamiyah, untuk pasukan muslimin saat itu. Sumasara bijaishi ila shimalil Iraq. Lalu menuju ke shimal, fasa'ada Iyad bin Ghunmin al-Fatah wa kataba ila Umar al-Furus yuhaddiduhum wa yundiruhum. Intinya disisir tuh bagian sungai Efrat itu, disisir semua sama Khalid bin Walid. Lalu juga nggak lupa selalu mengirim surat kepada
para pemimpin-pemimpinnya Persia untuk apa namanya, yuhaddiduhum wa yundiruhum, apa ya bahasanya, untuk menakut-nakuti mereka lah, ya, tentang kaum muslimin. Walam yata'arrad Khalidun fi jami'i waqa'ihi lil fallahina bisu'in bal kana yu'amiluhum bi ra'fati wa yamna'u anhum aduwahum. Dan Khalid bin Walid enggak pernah apa namanya, di dalam kesehariannya, di dalam sosialnya itu bersifat buruk kepada kaum-kaum falahiyin. Falahiyin ini kaum-kaum apa namanya, proletar, apa? Yang satunya borjuis lah. Kaum-kaum kelas bawah. Itu apa, perlakuan yang dikasih Khalid itu sangat baik dan sangat bagus. Soalnya apa? Karena Islam kan zakatnya nggak wajib buat orang-orang yang fakir. Zakatnya Islam ya wajibnya buat orang-orang yang agnia, ya, orang-orang yang kaya raya baru dikasih zakat. Kalau orang apa namanya, kalau fallahin, kayak apa namanya, para orang-orang petani juga zakatnya kan nggak berat dalam Islam, ya, nggak berat. Bal kana yu'amiluhum birra'fah. Akan tetapi Khalid bin Walid ini yu'amiluhum, yaitu apa namanya, bergaul dengan mereka ini dengan kelembutan. Wa yamna'u anhum aduwahum. Dan Khalid bin Walid menjadi penjaga atau pelindungnya mereka dari musuh-musuhnya mereka. Itu apa namanya, ketika sudah masuk ke wilayah sebagian Persia, tapi belum semuanya, ya, belum semuanya. Nah, nanti selanjutnya tajhizul juyus li fathis Syam, ya, ini dilanjutkan di pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana ya Rabbana wa ana ala tazilli kulli hawla wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi isma' la bihtisabi minna bil mustafa rasuli ahba bi kulli su'i alaihi adal hadi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi bil ardi wa tanahi wassalamun ala mursalin walhamdulillahi